Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Akademika YN Langsa, kembali lagi bersama kami pada program Humas Menyapa. Nah, pagi ini kita sudah ditemani dengan seorang Sri Kandi YN Langsa, ya. Ada Ibu Kepala Biro, Ibu Rina Mutia SEME. Nah, pagi ini kita akan bincang-bincang terkait masalah moderasi beragama. Nah, esensinya Bu Karo, perbedaan itu adalah sebuah rahmat bagi kita untuk bisa saling mengisi, saling asuh untuk sebuah keutuhan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, hal ini juga dirasakan oleh Institut Agama Islam Negeri Langsa karena mahasiswa kita itu tidak hanya dari satu daerah, namun banyak mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah lain yang tentunya ini memiliki pemahaman kebudayaan yang berbeda-beda, begitu Bu Karo. Nah, untuk itu pagi ini kita akan membahas masalah moderasi beragama. Nah, nanti akan dikupas secara tuntas oleh Ibu Rina Mutia kaitan dengan program Modi di Ma'had. Nah, apa itu Modi di Ma'had? Nah, ini akan kita tanya-tanya sebentar lagi kepada Bu Karo. Sebelumnya Bu Karo sehat? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Lagi sibuk apa nih Bu Karo? Kalau dinas biasa, tapi kalau sekarang ini saya merupakan salah seorang peserta diklat pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 di LAN RI Jakarta. Baik, jadi tema kita adalah Modi di Ma'had, Rumah Moderasi Beragama di Ma'had Al-Jami'ah, yaitu strategi penguatan moderasi beragama YN Langsa melalui Rumah Moderasi Ma'had Al-Jami'ah. Yes. Nah, Bu Karo, apa sih itu Modi di Ma'had? Bisa dijelaskan nggak kepada Sobat Akademika YN Langsa? Baik, sobat-sobat sekalian, sebenarnya Modi di Ma'had ini adalah merupakan proyek perubahan saya ataupun tugas yang diamanatkan kepada saya selaku peserta PKN 2. Nah, jadi proyek perubahan saya berjudul Modi di Ma'had, merupakan strategi penguatan moderasi beragama YN Langsa melalui Rumah Moderasi di Ma'had Al-Jami'ah. Jadi pada intinya adalah di level institut kita sudah punya rumah moderasi atau RMB ya, rumah moderasi. Nah, kemudian untuk lebih memantapkan pemahaman mahasiswa tentang moderasi beragama itu, maka saya membuat proyek perubahan saya membuat Modi di Ma'had. Modi itu rumah moderasi. Jadi kenapa ada di Ma'had? Karena di Ma'had Al-Jami'ah itu terdiri dari berbagai mahasantri yang berasal dari berbagai daerah, baik di Aceh maupun di luar Aceh. Dan mereka memiliki keberagaman kebudayaan dan pemahaman tentang melaksanakan atau praktek ibadah itu yang mungkin saja berbeda. Nah, kadang-kadang untuk mereka ada tidak bergaul dengan yang berbeda, bukan kepercayaan, berbeda praktek ibadahnya mungkin gitu loh. Ada yang mungkin ketika mereka nggak sama dengan yang saya lakukan, kamu itu bid'ah atau apa seperti itu. Jadi keberagaman ini merupakan modal dan harus kita kelola dengan baik gitu Kak, sehingga ada stabilitas berawal dari ma'had, kemudian di kampus, kemudian di masyarakat ketika mahasiswa itu terjun ke masyarakat, demikian. Ya. Nah, jadi Sobat Akademika, Modi itu sudah jelas ya, artinya rumah moderasi. Rumah moderasi ya, rumah moderasi beragama yang nantinya akan diaplikasikan
kepada mahasantri ya Bu ya, kepada mahasantri yang tinggal di asrama atau di Ma'had Al-Jami'ah YIN Langsa. Karena mereka 24 jam bergaul, berbaur dengan latar belakang budaya, pemahaman agama yang berbeda-beda, sehingga MODI ini sangat tepat untuk diaplikasikan di mahasantri Ma'had Al-Jami'ah YIN Langsa. Nah, kemudian nantinya Bu Karo, bagaimana aplikasi di lapangannya? Sebelum sampai ke situ juga, Kak, ada yang lupa saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya tahun ini itu adalah tahun moderasi beragama, Kak Sahrial. Jadi tahun moderasi beragama ini sudah dicanangkan oleh Kementerian Agama. Nah, indikator dari moderasi beragama itu bahwa itu ada 4. Pertama, intoleransi, radikalisme, semangat kebangsaan, dan menghargai kebudayaan lokal. Nah, jadi 4 inilah yang memang harus terus kita kelola, karena mempertahankan sesuatu itu lebih susah gitu loh. Kita paham bahwa anak di Ma'had itu, mahasantri di Ma'had itu mungkin pertemanannya sudah bagus. Katakanlah mungkin ada sebagian kecil, kalau sebenarnya seandainya 94 ada 6%. Pemikiran yang berbeda. Jadi yang 6% ini jangan kita abaikan. Makanya ada rumoh moderasi itu tadi. Nah, selanjutnya MODI ini mau diapain gitu ya Pak? Nah, jadi harapannya dengan adanya MODI kita akan mencetak agen-agen moderasi beragama yang terdiri dari mahasiswa. Nanti mereka akan membuat kegiatan yang kaitannya dengan moderasi beragama. Demikian. Kemudian Bu Karo, apa yang melatar belakangi MODI ini lahir di YIN Langsa? Nah, itu yang awal sekali adalah kaitannya moderasi beragama itu adalah program kerja Presiden Pak Jokowi. Kemudian karena ini adalah moderasi beragama, otomatis Kementerian Agama menjadi leading sektor, orang yang bertanggung jawab dengan praktek moderasi beragama itu sendiri. Nah, kemudian di dalam RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Agama dari 2020-2024 juga mencantumkan kegiatan moderasi beragama. Rensra YIN Langsa juga menyatakan tentang kegiatan moderasi beragama itu. Dan yang terpenting di sini dalam proper saya mengambil keputusan Direktur Diktis, Direktur Pendidikan Islam nomor 897 tahun 2022 tentang petunjuk pembentukan rumah moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Di situ dinyatakan bahwa seluruh perguruan tinggi Islam itu harus mempunyai rumah moderasi di lingkup institut. Nah, dengan adanya peraturan itu juga tidak membuka peluang bagi unit dan lembaga serta fakultas yang ada di lingkup perguruan tinggi itu sendiri untuk membuka unit-unit rumah moderasi, baik itu di fakultas atau di unit lembaga lain. Nah, yang merupakan bagian dari rumah RMB-nya di institut. Demikian, Kak. Baik, jadi memang tahun ini sudah dicanangkan begitu Bu Karo ya, bahwasanya tahun ini tahun moderasi beragama. Makanya kita untuk mendukung program tersebut, YIN Langsa juga memiliki wadah rumah moderasi beragama sebagai penguatan dari program pemerintah tersebut. Nah, kemudian Bu Karo, program ini nantinya apakah dilakukan secara sustainable, berkelanjutan atau bagaimana? Ya, harapannya program ini akan kita terus berkelanjutan. Jadi nanti kita akan membentuk sekret MODI di Ma'had yang kepengurusannya terdiri dari mahasantri-mahasantri yang ada di Ma'had Al-Jami'ah sendiri, yang setiap tahunnya akan terus berganti kepengurusannya dengan program-program kerja yang terus berganti dan berkelanjutan dalam upaya mendukung moderasi beragama itu sendiri. Oke. Kemudian yang terakhir ini closing statementnya Bu Karo untuk para mahasiswa kita, bagaimana komentar terakhir Bu Karo terkait dengan MODI ini nantinya akan diterapkan kepada mahasantri kita?
Harapan saya Modi di Ma'had ini bisa menguatkan ya Kak ya, menguatkan pemahaman para mahasiswa di IAIN Langsa, khususnya di Mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah, karena keberagaman kita itu adalah modal dasar yang memperkaya kita dalam melakukan semua kegiatan, bahwa seharusnya keberagaman itu bisa mempersatukan kita semua. Ikhtilaful bainakum rahmah ya, itu bahasa agamanya. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita terkait dengan Rumah Moderasi Beragama di Ma'had Al-Jami'ah. Semoga ini menjadi masukan awal, menjadi pemahaman awal bagi sobat akademika IAIN Langsa bahwa perbedaan itu merupakan suatu sunnatullah ya, yang memang harus kita terima dan harus kita jalani dengan sebaik-baik mungkin. Terima kasih, saya Syahrial SPDI mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.